Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu. Salam kebajikan, namo buddhaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Ya pemirsa, saat ini saya belusukan ini dan mencoba untuk cari jalan menuju ke jurang ya. Jadi kita ini saat ini mencari jalan untuk menuju ke jurang. Bisa dilihat sendiri ya teman-teman, bahwa ini untuk aksesnya ini kayak gini. Nah ini semak belukarnya ini melebihi tinggi badan saya loh, kayak gitu loh. Dan ternyata yang akan saya kunjungi ini, menurut dari informasi warga, terdapat salah satu peninggalan dari Raja Majapahit terakhir. Namun untuk akses ke sana ini yang sangat kesulitan ya. Ini harus lumayan ekstra hati-hati juga. Kayak gitu teman-teman. Iya. Dipagar Kang. Pagar besi. Pagar besi. Mana? Dipagar Kang. Dipagar besi. Oh, dipagar besi. Iki paling. Loh iku lho. Ya, teman-teman. Itu loh. Lokasinya masjidnya itu sekarang dipagar besi. Semuanya pagar. Berduri. Berarti iki ya. Mana. Ini enggak dipagar ini. Oh, dipagar iki Kang. Pagar. Oh, sana, lihat sana. Pagar. Enggak puter-puter tok ini. Puter-puter kok. Iya, kayak gini rek. Jadi Loh, masjid yang ini misterius. kayak gini loh. Wih. Aduh, sik rek, sikilku nyangkut. Aduh. Nyangkut, sikilku nyangkut. Iso kono. Ih. Mari kiri kanan. Pak balik ae reno mangan. Balik ya. Belok kanan sana kan. Balik ya. Balik. Ayo. Ini aksesnya kayak gini loh teman-teman. Jadi kita ini akan menuju ke sebuah objek yang langka ya. Aduh, sebentar. Nah, kayak gitu, kita turun jurang dulu. Buntu. Iya. Ayo lewat situ ya, lewat akses satunya yuk. Oke teman-teman, tadi di awal video saya lewat di bawah situ ya, tapi ternyata aksesnya nggak bisa karena dipagar besi. Nah ini kita bersama gerbang Jawi, kita coba belusukan. Saya sengaja untuk dijadikan di depan karena ijo royo-royo kok ngene rek, ulot tok iki. Iya, tempat nyojok. Bismillah. Selamat. Biasanya habitat ular enggak gitu. Kayak gitu loh. Dan ini hutan pinus. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi suasana di pagi hari kayak gini itu memang udaranya juga sejuk ya, masih lestari banget. Yuk kita coba lanjutkan perjalanannya. Ada akses jalan setapak seperti ini. Nah ini yang menjadi aku dibujuk iket biyen ya. Sek cilik ya? Nah iki loh. Iya. Ini makanan ular katanya. Tiba apa kan? Lah yo maksudnya ini kan orang ya. Nah ternyata Ini adalah kita itu sudah dari kecil itu dibujuk memang. Ya. Kayak kapan ulo mangan ngene ngono. Iya kan ular kan bukan vegetarian kan ya. Iya gitu loh. Ular itu tidak vegetarian. Dia kan pemakan daging tuh. Pasti ada maksud tertentu Kang. Ya mungkin karena beracun atau mungkin karena apa yo. Karena kan ini kan kalau sudah berbuah, maksudnya sudah matang, ini kan warnanya cerah, merah gitu ya. Terus porangnya juga kalau dimakan langsung itu gatal nanti. Ayo lanjutkan deh. Kalau enggak jadi teman-teman, aku ternyata itu dibohongin. Dari Jepang ya. Ini kan satu apa kan? Ini ada orang yang nyadap karet. Nah, ini bekas sadap karet ini. Ya karet kan yo? Karet ini. Itu kan karet ya, tadi karet ya. Sudah penuh tapi belum diambil ini. Oh, kayak gitu ya. Dan ini bisa buat itu. Kalau orang camping itu
untuk lentera yo. Memang batunya di sini tuh aneh-aneh karena semacam kayak altar-altar begitu. Namun di sisi lain ini Kang. Itu Kang. Ya, itu di dalam. Mana Kang? Di dalam Kang. Oh, itu. Loh, ternyata sudah di pagar. Terbengkalai. Cuman tidak terawat Kang. Oh, sudah terbengkalai ini. Terakhir saya ke sini itu belum belum dikasih tembok. Ini belum dibersihkan. Tapi sudah di pagar gini. Ini sudah sedikit rumputnya sudah sedikit kurangi. Kemarin tuh sangat rimbun sekali. Oh, gitu. Iya. Jadi ini teman-teman. Ya, batu di depan kita ini merupakan ada jejak telapak kaki raja ya. Nah, merupakan suatu simbol ataupun lencana begitu dari Majapahit akhir. Nah, jadi ada beberapa pola-pola goresan ataupun pahatan yang seperti bentuk payung yo. Ada panah juga teman-teman. Dan ini telapak kakinya. Ini loh. Ini ada telapak kaki, bekas telapak kaki ini. Dan ini katanya dari beberapa yang saya baca dari beberapa sumber katanya lencana ataupun simbol Majapahit terakhir Grindawardana Dyah Ranawijaya begitu ya. Yang waktu itu kekuasaannya dimulai dari 1476 sampai 1519 begitu ya. Jadi ini adalah merupakan batu dengan tinggi kisaran 50 cm teman-teman. Dan panjangnya kisaran 1 meter ini Kang. Ya, panjangnya 1 meter. Dan ini berada di tengah hutan. Ya, sangat disayangkan sekali kalau lokasi ini sangat terbengkalai ya. Tidak terurus. Kayak gitu. Iya. Sepertinya sudah keregistrasi mungkin ya. Ya. Secara digital mungkin sudah keregistrasi, sudah kedata secara digital di BPK wilayah 11. Karena memang tempatnya ini kan saat ini sudah dipagar ya. Tuh kayak gitu. Di pagar apa ini? Di pagar bata ya. Bata yo. Ini teman-teman. Ini sangat menjadi sesuatu yang berharga sekali meskipun hanya merupakan sebuah batu, tapi ukiran ataupun pahatan ini nah berlumut seperti ini teman-teman. Ada 2 telapak kaki ya. Kurang begitu jelas tapi semoga pemirsa di rumah bisa melihat ya. Ini ada 2 telapak kaki. Nah, ya khas banget memang ada bulan sabit. Ketok tak ya. Di sini kelihatan. Mana yang ada simbol matahari katanya ya? Ini. Nah, itu matahari. Memang tidak begitu jelas teman-teman. Karena pahatannya itu tidak begitu dalam. Namun di sini kami bisa mendeteksi sedikit ya. Nah, kalau kelihatan ini akan sinar matahari, terlihat jelas sekali bahwa ada 2 telapak kaki dengan payung ini ya. Payung. Itu payung apa panah yo? Payung yo. Seperti payung tapi bentuknya memang seperti busur panah ataupun arah panah gitu yo. Dan biasanya identik simbol seperti ini menandakan tempat di sini itu merupakan kekuasaan dari Grindawardana atau merupakan tanah perdikan atau tanah simah ya, yang bebas pajak. Kurang tahu, yang jelas tempat ini dulu mungkin ada sesuatu tempat suci ataupun tempat yang dikeramatkan begitu ya, atau memang bagian dari wilayah istana Majapahit ya, karena istana Majapahit itu sangat luas sekali dan berpindah-pindah begitu. Nah, ini ada bulan sabit teman-teman. Bulan sabit cuman tidak begitu katara. Terus iki apa rek? Ini apa iki yo? Goresan iki yo. Seperti kayak apa yo? Apa ya kemarin? Mungkin pusaka atau apa ya? Pusaka, betul. Pusaka yo. Ya, pusaka, betul. Pusaka. Gak begitu jelas teman-teman. Tapi semoga bisa terlihat di kamera ya. Dan sebelah sini ada tongkat kan? Nah, ini ada tongkat. Di sini ada tongkat. Nah, di situ sajanya ambil banyu yo. Dan ini gak bawa air teman-teman. Dan ini di tengah hutan. Loh, kok ngene iki? Sikile kok cilik yo. Apa memang mengkondisikan dengan
bentuk batu ya, karena tidak begitu besar sehingga pahatannya tidak begitu besar juga, tapi jelas sekali ini. Jadi di tahun 1476, nah disitulah Majapahit memulai fase baru ya, karena sudah tidak dikendalikan oleh Prabu Hayam Wuruk. Nah, ada sedikit gesekan juga antara Istana Timur dengan Istana Barat, dan di masa Grindawardana lah kekacauan itu terjadi sehingga bubarlah Majapahit sampai 1519. Nah, di situ teman-teman, dengan cerita secara singkat seperti ini, ataupun dengan adanya batu yang punya simbol-simbol seperti ini, kita bisa mengetahui bahwa tempat ini dulunya bukan hanya merupakan suatu hutan saja, tetapi mungkin ada bagian dari wilayah yang disakralkan, tempat suci, maupun bagian dari Istana Majapahit. Oke, kita akan lanjutkan, kita eksplor terus di Trawas ini Kang ya. Pacet ya, Pacet. Kembang Belor Pacet teman-teman. Masih wilayah Mojokerto, Jawa Timur. Oke, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.